Ditya Andrista, ex-manajer Denny Sumargo yang dilaporkan mantan bosnya ini terkait kasus penggelapan uang, Kamis 18 Januari 2024 lalu, akhirnya dieksekusi pihak kejaksaan untuk segera menjalani masa hukuman selama 6 bulan penjara sesuai keputusan majelis hakim. Ditya pun akhirnya harus singgah di ruangan serba terbatas, yakni Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keterangan jika Ditya sudah dijebloskan ke penjara oleh pihak kejaksaan diutarakan oleh mantan bos sekaligus penggugatnya Denny Sumargo. Denny mengaku hanya ingin memberi pelajaran pada Ditya, termasuk manajernya yang baru saat ini. Udah selesai kan kasusnya, udah vonis dan udah ditahan. Kalau aku pribadi ini bisa jadi pelajaran untuk manajerku ke depannya, supaya lebih menjaga kepercayaan orang yang bekerjasama dengan dia. Itu yang nomor satu. Karena itu yang selalu saya ajarkan sama dia dulu. Nah, buat aku integritas itu paling penting. Pada saat kita bekerjasama dengan orang lain itu nomor satu. Dan jangan dilanggar. Artinya kan proses hukum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memang beberapa kali dia mangkir ya, dari panggilan jaksa. Ya, jadi baru kemarin eksekusi itu bisa berjalan. Sebelumnya, kasus perseteruan antara Ditya dan Denny sempat memanas hingga menghiasi laman berita selama nyaris setahun. Denny diketahui melaporkan Ditya ke Polda Metro Jaya sekitar 29 September 2021 lalu dengan tudingan penggelapan uang. Ditya disangkakan pasal 372 dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kala itu, menurut kubu Denny, Ditya telah membawa kabur uangnya sebesar 739 juta rupiah. Kasus itu kemudian bergulir di meja hijau atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Ditya tak tinggal diam. Tak lama setelah digugat mantan bosnya, Ditya pun melayangkan gugatan dengan tuduhan wan prestasi. Kasus saling gugat pun terus bergulir hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis Ditya hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Keputusan itu diketuk Majelis Hakim pada Kamis 1 Desember 2022 lalu. Meski eksekusi Ditya menuju penjara sempat tersendat karena sengkarut kasus saling lapor, pelan tapi pasti mantan manajer Denny itu pun akhirnya 18 Januari lalu dieksekusi dengan wajib menjalani sisa hukuman di penjara Pondok Bambu selama 6 bulan penjara. Iya, kalau aku kan memang pelan-pelan tapi pasti ya. Daripada nafsu-nafsu tapi nggak jelas. Yang pasti. Makanya aku sangat senang sekali dan bangga dengan Mas Sogi dan Pak Anwar yang memang mau sabar untuk mengawal kasus ini, karena nggak sembarangan pengacara yang bisa mengawal kayak ini gitu. Jadi itulah proses hukum. Jadi bukannya lama, menurut aturannya seperti itu, ya. Jadi memang hukum acaranya juga memang ada upaya-upaya hukum yang dilakukan para pihak. Meski Denny mengaku hanya ingin memberi pelajaran agar siapa saja bisa memegang kepercayaan bos atau atasannya, namun pihak pengacara Denny menilai kliennya masih memungkinkan melayangkan gugatan baru, terutama terkait keperdataan dari kasus penggelapan yang sudah terbukti. Lantas benarkah Denny akan melakukan langkah selanjutnya? Pidananya sudah terbukti, nah sekarang tergantung klien saya. Ya dia mau atau tidak melakukan proses lagi gugatan secara perdata. Ya, bagi orang sibuk dan punya label baru sebagai YouTuber, tentu saja Denny harus membagi waktu jika kembali layangkan tuntutan. Apalagi proses hukum bukan jalan yang singkat, tapi sebaliknya penuh liku. Akan ada banyak agenda sidang di pengadilan, belum lagi soal pembuktian. Lantas benarkah Denny ogah mengajukan gugatan perdata karena sudah cukup dengan memenjarakan mantan manajernya? Walaupun uang yang digelapkan terdakwa sudah tak akan kembali, atau percuma saja Denny melayangkan gugatan keperdataan jika sudah tak ada lagi harta benda yang diharapkan dari mantan manajernya itu. Saya juga ingin memberikan kejelasan kepada masyarakat yang mengikuti kasus ini di awal, bahwa kalau saya melakukan sesuatu pasti saya selesaikan. Nah ini kembali kepada klien saya, apakah nanti dia memerintahkan ke saya untuk melakukan gugatan secara perdata.
Denny Sumargo tak berkutik dan harus menerima kenyataan pahit hidup di balik jeruji besi akibat perbuatannya menggelapkan uang majikan. Hal serupa tampaknya tengah terjadi pada karyawan berkacamata satu ini. Di depan majikannya, wanita parubaya yang mengenakan hoodie warna abu itu tak berkutik saat dihujam kalimat murka. Dengan logat bahasa daerah, perempuan yang diduga pemilik apotek ini bahkan menunjukkan sejumlah bukti dugaan kas hasil jual obat yang diduga ditilep karyawannya. Di narge. Utame mo po ni apotek. 485. Kaya nang tare ro kaya nang tare. Kamu. Yang mengejutkan, tak tanggung-tanggung karyawan ini disebut-sebut setiap hari menilep uang apotik tiap harinya sebesar Rp500.000. Belakangan diketahui jika uang hasil menguntit dari usaha jual obat itu diduga digunakan untuk keperluan membeli smartphone hingga mobil baru. Beberapa bukti rincian uang yang dikuntit pun ditunjukkan pemilik apotik, hingga bukti-bukti kalau oknum karyawannya ini membeli mobil baru. Sejak video ini beredar, warganet pun langsung membanjiri laman komentar video yang diposting akun gosip. Salah satu akun menyindir, Gen Z ini kebanyakan banyak gaya, disuruh kerja yang benar pada ngeluh, kebanyakan Tulis akun zeriko.wonoto97. Ya, komentar tak kalah pedas lainnya pun tak kalah agresif membanjiri laman komentar video. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Kadang tuh aku suka nggak habis pikir kalau orang-orang kayak gini, dia tuh mikir nggak ya nanti kedepannya akan seperti apa karmanya gitu. Dan itu serem banget, apalagi ini nilepnya sampai ratusan juta, sampai bisa kebeli beli rumah, itu luar biasa sih. Ya semoga cepet-cepet sadar dan semoga nggak ada lagi kasus-kasus yang kayak gini di luar sana. Dan ini jadi contoh untuk kasus yang sama untuk orang-orang yang mengalami peristiwa kayak saya, sama-sama mencari keuntungan, tapi jangan sampai salah satu saling mencurangi. Kita kan negara hukum, di sini semua ada aturan. Kita sama-sama ikutin aturan untuk jadi contoh. Pertama saya public figure kepada yang lain, juga masyarakat, supaya tahu apa yang menjadi hak orang jangan pernah diambil.